Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Nuriksan. Saya adalah siswa SMA Negeri 3 Blitar kelas 10 MIPA 2. Baiklah, sesuai dengan judul video, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Sultan Babuloh sebagai pahlawan nasional dari Ternate. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang sudah pernah tahu siapa itu Sultan Babuloh atau pernah membaca buku-buku sejarah. Yap, betul sekali. Sultan Babuloh adalah sultan terbesar dari Kesultanan Ternate pada tahun 1570 sampai 1583. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di video saya kali ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah Sultan Babuloh ini melalui metode PowerPoint karena saya kira dengan metode PowerPoint ini sangatlah efektif dan mudah dipahami untuk teman-teman sekalian. Jadi simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya. Dan saya sudah membagi menjadi 4 bab untuk memudahkan teman-teman semua untuk mempelajari sejarah Sultan Babuloh ini. Baiklah, kita langsung saja ke bab yang pertama. Baik, untuk bab yang pertama, yaitu masa muda sampai diangkat menjadi Sultan Ternate. Sultan Babuloh atau yang memiliki nama lengkap Sultan Babuloh Datusyah lahir pada tanggal 10 Februari tahun 1528. Sultan Babuloh merupakan putra sulung dari Sultan Khairun Jamilu yang merupakan Sultan Ternate pada tahun 1535 sampai 1570 dan ibunya bernama Permaisuri Bogi Tanjung yang merupakan putri tertua dari Sultan Bacan. Sultan Babuloh memiliki nama kecil yaitu Kaicil Baru atau dalam bahasa Maluku berarti pangeran kecil. Saat Babuloh menginjak remaja, ia telah menunjukkan pribadi yang berani dan berjiwa kesatria. Ia kemudian masuk ke dalam pasukan Ternate dan menjabat sebagai kapital laut, yaitu jabatan militer tertinggi dalam struktur Kesultanan Ternate. Tugasnya yaitu memimpin ekspansi Ternate ke sejumlah wilayah di Sulawesi Utara dan Tengah. Pada tahun 1570, Sultan Khairun, yaitu ayah dari Sultan Babuloh, gugur di tangan Portugis atas perintah Gubernur Lopes de Mesquita pada saat hendak menghadiri perjamuan damai di markas Portugis. Jadi, perjamuan damai ini hanyalah tipu muslihat dari pihak Portugis semata. Yang dibalik itu semua, Portugis berencana untuk menyingkirkan Sultan Khairun dari tahtanya. Akhirnya, rencana Portugis pun berhasil. Sultan Khairun berhasil terbunuh di tangan Portugis meskipun dengan cara yang licik. Latar belakang pembunuhan Sultan Khairun ini yaitu Portugis menilai bahwa Sultan Khairun adalah tokoh yang memperlambat atau menghalangi Portugis dalam menguasai perdagangan rempah-rempah serta penyebaran agama Katolik di wilayah Ternate. Setelah ayahnya gugur, Babuloh kemudian diangkat menjadi Sultan Ternate untuk menggantikan posisi ayahnya. Pada saat prosesi penobatan menjadi Sultan Ternate, Sultan Babuloh pun bersumpah akan menuntut balas atas kematian ayahnya kepada Portugis. Perlu saya jelaskan di sini bahwa maksud sebenarnya dari sumpah yang telah diikrarkan oleh Sultan Babuloh yakni akan menuntut balas atas kematian ayahnya kepada Portugis, bukan bermaksud bahwa Sultan Babuloh ingin membalaskan dendamnya kepada orang-orang Portugis. Bukan, ini adalah pernyataan yang salah. Jadi, pernyataan yang benar atau maksud yang benar yaitu Sultan Babuloh hanya menginginkan agar si pembunuh dari ayahnya agar diadili dengan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Seperti itu. Baiklah, kita akan menuju bab yang kedua, yaitu mencari pembunuh ayahnya dan menyusun rencana pengusiran Portugis dari Ternate.
Tindakan pertama yang dilakukan oleh Sultan Babuloh yaitu mengirim 6 juanga atau perahu besar khas Ternate ke Hitu, Ambon. Tiap-tiap juanga berisi 100 tentara. Tujuannya adalah untuk mencegah datangnya bantuan ke Ternate. Pada saat yang bersamaan, pasukan Babuloh juga mengepung benteng lain Portugis, yaitu Benteng Gamlamo yang berada di desa Castela Ternate. Sesampainya di Hitu, ternyata benteng Hitu sudah kosong melompong. Duarte de Menezes, pemimpin benteng, telah kabur ke Leitimor, Ambon. Sementara itu, di benteng Sao Paulo, yaitu terletak di Ternate yang merupakan kediaman dari Lopes de Mesquita, masih terdapat orang-orang Portugis. Sultan Babuloh meminta agar Lopes de Mesquita untuk diadili. Selain itu, Babuloh juga menyurati kepada Raja Portugis di Lisbon yang isinya serupa, yaitu jika Portugis bersedia bertindak adil, Babuloh berjanji akan memulihkan kembali hubungan baik Ternate dengan Portugis seperti sebelumnya. Namun Portugis menolak permintaan Sultan Babuloh sebab dalam konvensi Portugis, gubernur tidak bisa diadili atas kesalahannya selama menjabat. Pada tahun 1579, de Mesquita terbunuh oleh pasukan Gresik yang merupakan sekutu Ternate pada waktu itu. Ia terbunuh ketika sedang melakukan perjalanan menuju goa persembunyiannya. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke bab yang ketiga, yaitu tidak gegabah sampai Portugis menyerah. Selama mencari pembunuh ayahnya, Babuloh tetap mengupayakan sikap tenang. Ia tidak langsung masuk ke dalam benteng Gamlamo dan menyerang orang-orang Portugis yang ada di dalamnya. Sebab Sultan Babuloh telah mempertimbangkan keselamatan rakyatnya yang ada di dalam benteng tersebut. Pasukan Portugis saat itu berjumlah jauh lebih sedikit daripada pasukan Ternate, namun persenjataan Portugis lebih lengkap. Akhirnya, Babuloh memilih untuk menunggu di luar dan mengisolasi benteng Gamlamo. Setelah bertahan 5 tahun, akhirnya Portugis menyerah. Hari itu bertepatan dengan Saint Stephen Day atau Hari Suci Santo Stefanus pada tanggal 26 Desember tahun 1575. Portugis pun akhirnya meninggalkan Ternate. Setelah Portugis pergi, Kesultanan Ternate berada di puncak keemasannya. Wilayah kekuasaan dan pengaruhnya membentang dari Sulawesi Utara, Tengah, dan Timur sampai ke Kepulauan Marshall di bagian timur, serta dari Filipina Selatan yaitu Pulau Mindanao di utara sampai sejauh Kepulauan Kai dan Nusa Tenggara di bagian selatan. Sultan Babuloh juga memiliki julukan sebagai penguasa 72 pulau. Baiklah, kita sudah sampai ke bab yang terakhir, yaitu bab keempat, Sultan Babuloh diresmikan menjadi pahlawan nasional. Sultan Babuloh resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Gelar pahlawan nasional tersebut diterima secara simbolis oleh ahli warisnya. Sosok Sultan Babuloh yang dikenal sebagai orang yang paling berjasa mengusir Portugis kala menjajah Nusantara pada waktu itu. Baiklah, saya rasa materi kali ini sudah selesai dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi, bisa teman-teman koreksi di kolom komentar. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Dan sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita, saya ada pantun ini. Buah salak, buah rambutan, paling enak dicampur duku. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ayo tetap semangat pejuang daring. Semangat, 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 semangat. Dadah.